Mardud itu adalah hadis yang ditolak. Sebagian beberapa hadis-hadis yang kemudian ditolak itu disebut dengan hadis yang masuk kategori hadis yang dhaif. Nah, kenapa hadis ini kemudian disebut dengan hadis yang dhaif? Kenapa? Karena hadis yang tidak memenuhi standar sahih. Iya, karena tidak memenuhi standar sahih. Di antara standar sahih ini kita belajar tentang hadis itu ada matan. Ada matan, kemudian ada rawi. Nah, antara matan dan rawi itu harus jelas gitu. Kalau salah satu saja teman-teman, misalkan matan ini kalau dia tidak memenuhi syarat, dia tidak masuk akal, ya, tidak masuk akal, maka dia nggak akan masuk kategori hadis yang sahih. Bahkan tingkatannya bisa mengarah pada hadis yang sahih. Kenapa? Kalau matan itu bicara apa matan? Matan itu berbicara soal isi. Misalkan begini teman-teman, ada seorang perawi, ya, seorang yang bisa dipercaya atau percaya. Misalkan di dalam kelas ini siapa yang bisa paling bisa dipercaya? Misalkan ya, Keting kemudian di Jakarta misalnya, kemudian Keting balik, Keting bawa informasi. Dia bilang gini, saya di Jakarta kemarin, saya lihat buaya pakai kepala tapi anjing. Kira-kira teman-teman percaya nggak? Tidak. Mustahil kan? Iya. Kenapa mustahil? Karena matanya. Nah, kepala buaya dengan buaya berkepala anjing, itulah yang kemudian disebut dengan matan. Matan ini masuk akal nggak? Tidak. Nggak masuk akal kan? Nah, ketika itu dia nggak masuk akal, walaupun perawinya adalah orang yang dapat dipercaya, tetap dia dikategorikan yang bisa paham? Bisa. Ini kita bicara soal konsep dari du'afa menjadi dari dha'fan, ya, dha'fan menjadi du'afa. Nah, antara dha'fan dan du'afa ini itu diambil dari kata dhaif itu berarti lemah. Secara bahasa dhaif itu disebut dengan diartikan dengan lemah. Bisa paham di sini? Bisa. Juliana bisa paham? Nah, jadi secara bahasa dhaif itu atau du'afa itu artinya adalah lemah. Secara istilah yang dimaksud dengan kaum du'afa dalam Islam itu ada beberapa tingkatan gitu. Jadi intinya orang-orang yang kemudian disebut dengan kaum du'afa itu adalah orang-orang yang punya kelemahan baik secara fisik, ya, lemah secara fisik maupun secara finansial. Bahkan bisa juga secara kekuasaan. Nah, tadi ada disebutkan tadi kekuasaan. Jadi ketika dia tidak punya kekuasaan dalam satu pemerintah, maka dia bisa dikategorikan kaum yang lemah, kaum du'afa gitu. Kemudian bisa juga disebut orang yang sakit. Sakit itu pun disebut orang yang du'afa. Namun pertanyaan kemudian begini, apakah dari kaum du'afa ini semua kategori ini itu dapat kita santuni? Nah, itu yang harus kita pelajari. Kira-kira kaum du'afa yang mana yang harus kita santuni? Gitu. Nah, ketika kaum du'afa yang kemudian disebutkan dalam Al-Quran bahwa kita harus santuni orang-orang du'afa, yang dimaksud itu adalah ketika orang tersebut termasuk kategori du'afa secara fisik. Itu yang pertama ya, secara misalkan disabilitas. Kemudian tidak sebatas itu, kalau dia punya finansial maka dia tidak termasuk kategori orang yang wajib kita santuni. Kalau dia punya finansial maka nggak apa-apa, kita nggak santuni pun nggak apa-apa. Santuni bisa, nggak santuni nggak apa-apa. Bisa paham? Nah, tapi ketika secara fisik pun lemah, secara finansial apalagi dia lemah, maka dia termasuk golongan orang yang wajib bagi kita untuk santuni. Begitu juga dengan punya kekuasaan di sini dalam pemerintahan. Ketika dia termasuk dalam sistem pemerintahan, kemudian dia tidak punya kekuasaan, dan ketika dalam posisi itu dia tertindas, sehingga dengan penindasan itu menguras segala harta yang kemudian dia miliki, dan dia menjadi orang-orang yang tidak punya apa-apa, maka orang tersebut disebut dengan kaum du'afa yang wajib kita santuni. Begitu juga dengan yang
tentu ini juga masuk akal ya. Bukan masuk akal, memang seperti yang kemudian dijelaskan dalam Islam gitu. Oh, ketika dia termasuk kategori orang yang sakit, kaum du'afa, tapi di satu sisi dia juga punya kekurangan finansial. Jadi dia tidak punya apa-apa nih, keluarga pun dia nggak punya, dan dia sakit, maka dia itu disebut dengan kaum du'afa yang wajib kita